Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Raya Al-Akbar Sorong, hafizakumullah. Alhamdulillah, marilah kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala yang terus dan selalu memberikan serta mencurahkan nikmat dan karunia-Nya untuk kita. Satu persatu tidak bisa dihitung. Begitu banyak yang sudah Allah berikan buat kita. Namun memang rasa syukur yang harus terus untuk ditingkatkan dan diperbaiki. Mudah-mudahan pelaksanaan rangkaian ibadah sholat Jumat kali ini menjadi bentuk dan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Salawat dan salam jangan lupa untuk terus kita kirimkan bagi baginda kekasih tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat dan salam yang kita ucapkan menjadi tanda dan alamat kita akan dikenal oleh beliau sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Raya Al-Akbar Sorong, hafizakumullah. Sudah jelas dan tegas kita diingatkan dan disadarkan melalui firman-Nya di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami menciptakan manusia selalu dihadapkan dengan berbagai macam persoalan dan permasalahan. Maka hidup di dunia ini tidak semudah yang dikira dan tidak mungkin seringan yang dibayangkan. Hidup di dunia ini adalah perjuangan terus pengorbanan. Ibarat dalam sebuah perjalanan, kita ingin kembali ke kampung halaman, karena kampung halaman manusia yang sesungguhnya adalah surga. Dunia adalah tempat tinggal kita yang bersifat sementara. Maka siapapun orangnya pasti akan mengalami lelah. Tidak mungkin tidak capek. Seorang ayah lelah ia mendidik anak-anaknya. Seorang ibu ia lelah untuk merawat anak-anaknya sejak mengandung, melahirkan, menyusui dan menyapihnya. Bahkan tidak berhenti sampai ia dewasa. Seorang suami lelah mencari nafkah untuk mencukupi keperluan keluarganya. Seorang istri berjuang tidak mengenal capek untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang istri. Seorang anak membutuhkan perjuangan yang luar biasa untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Seorang pemimpin tidak mungkin tidak lelah, pasti capek. Rakyat bawahan pun demikian, memerlukan dan menuntut kesabaran yang luar biasa. Siapapun orangnya,
apapun statusnya, bagaimanapun kedudukannya, pasti akan mengalami lelah. Dalam situasi dan kondisi yang semacam itu, setiap orang akan berpikir kapan ia bisa beristirahat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, jangan pernah berpikir di dunia bisa beristirahat. Karena jelas laqad khalaqnal insana fi kabad. Istirahat itu hanya di surga. Khalid ibnul Walid, seorang sahabat Nabi, panglima perang yang membawahi puluhan ribu personil pasukan, sekaligus yang ditunjuk dan memegang amanat untuk memimpin, berkuasa di wilayah-wilayah yang berhasil ditaklukkannya. Ketika suatu saat salah satu staf dan ajudannya mengatakan, "Wahai Khalid, silahkan Anda beristirahat sebentar saja. Urusan yang lain biar kami. Urusan yang lain percayakan kepada kami." Tetapi Khalid ibn Walid mengajarkan untuk kita. Beliau yang diberi kesempatan untuk beristirahat, beliau justru mengatakan, "Ar-rahatu fil jannah." Istirahat itu hanya bisa dilakukan ketika sudah masuk surga. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah ditanya, "Wahai Imam, kapan waktu istirahat itu bisa kita nikmati?" Imam Ahmad mengatakan, "Inda awwali qadamin tad'uha fil jannah." Engkau bisa istirahat setelah kakimu menapakkan di dalam surga. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Raya Al-Akbar seorang rahimakumullah. Maka di dalam setiap kesempitan yang kita rasakan, pada tiap-tiap problem dan persoalan yang dihadapi, di situ kita mengalami sempit. Kita merasakan begitu sulit, capek, lelah, sampai terkadang ingin menghindar, ingin istirahat sejenak ataupun sesaat. Akan tetapi mana bisa istirahat itu di dunia? Sebab hakikat istirahat itu hanya bisa dilakukan kelak di surga. Surga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innalakum antasihu fiha fala tasqamu fiha abadan." Surga itu adalah sebuah tempat kalian selama-lamanya sehat dan tidak akan lagi mengalami apa yang dinamakan sakit. Wa innalakum antashibbu fiha fala tashibu fiha abadan. Di surga itu engkau selalu muda selama-lamanya, tidak akan lagi mengalami apa yang disebut dengan tua. Wa innalakum an tahyau fiha fala tamutu fiha abadan. Di surga itu hidup abadi, tidak ada lagi kematian. Wa innalakum an tan'amu fiha fala tab'asu fiha abadan. Di dalam surga itu semua adalah kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan. Tidak ada lagi susah dan lelah di sana. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Raya Al-Akbar rahimakumullah. Maka setiap lelah yang kita rasa, pada tiap pedih dan luka yang ada, marilah mengingatnya sebagai suatu pijakan untuk meloncat sejauh-jauhnya, untuk naik setinggi-tingginya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha memberikan rasa tenang dan nyaman luar biasa. Berjuang bersama-sama untuk bisa masuk ke dalam surga. Ashabul jannati yauma idzin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, para penduduk surga itu kelak di sana akan merasakan tempat yang paling nyaman dan tempat istirahat yang paling baik. Maka jalan menuju surga itu sangat banyak. Jalan yang menghantarkan seorang hamba ke sana terbuka. Siapapun berkesempatan dan siapapun bisa, asalkan dia mau menjalaninya. Menuntut ilmu agama adalah jalan menuju surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang mau menempuh usaha
suatu perjalanan, mempelajari ilmu agama, Allah akan mudahkan dia masuk ke dalam surga, jalan ke sana. Ya. Memberi makan kepada yang memerlukan, menebarkan salam di antara kita, menjalankan sholat di tengah malam, itu semua adalah pintu-pintu surga. Rasulullah SAW ketika pertama kali tiba di kota Madinah, di hadapan penduduk Madinah, beliau mengatakan, ayuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai segenap umat manusia, tebarkan salam di antara kalian, berbagilah makanan dan minuman di antara kalian, sambung dan jaga silaturahmi di antara kalian, kerjakan salat di tengah malam ketika kebanyakan orang tidur dalam lelapnya, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kebaikan sekecil apapun itu jangan diabaikan. Amalan saleh walaupun kita anggap biasa, asalkan niatnya tulus dan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, menjadi sesuatu yang luar biasa dan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dinilai remeh tetapi nyatanya telah diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW menjadi sebab masuk surga. Di antaranya adalah sabda yang beliau sampaikan untuk kita, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha kanat tu'dhin nas. Kata Nabi SAW, saya menyaksikan sendiri ada satu penduduk surga, dia pergi kemanapun dia suka di dalam surga. Amal perbuatan apa yang dia lakukan dulu ketika hidupnya di dunia? Kata Rasulullah SAW, fi syajaratin qata'aha kanat tu'dhin nas. Dulu ketika hidup di dunia, dia pernah menyingkirkan pohon yang tumbang, ranting dan dahan yang mengganggu perjalanan, dia singkirkan. Kanat tu'dhin nas, karena itu mengganggu banyak orang. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, menyingkirkan gangguan sehingga tidak mengganggu perjalanan orang apapun itu bentuknya, memperbaiki jalan, memperbaiki selokan dan sanitasi, menyingkirkan sampah, itu semua amalan-amalan ibadah yang mungkin terlewatkan oleh kita. Sesuatu yang dianggap ringan dikatakan remeh, padahal menjadi sebab masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita selalu dan selalu saling mengingatkan untuk tidak lelah memohon kekuatan dan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dan kita selalu memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi jalan masuk ke dalam surganya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Raya Al-Akbar seorang rahimakumullah, di antara pintu surga yang Allah buka untuk kita semua adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskannya. Di dalam hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang hidupnya di dunia dia mendirikan masjid, tujuannya dan tidak lain adalah karena Allah Subhanahu wa taala,
Maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuknya istana di surga. Yang kita contoh dan kita teladani siapa lagi kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang membangun Masjid Quba untuk yang pertama kali. Beliau juga yang membangun Masjid Nabawi. Beliau tidak ketinggalan di belakang. Beliau menjadi yang paling di depan. Beliau yang membebaskan tanah dan mewakafkan. Beliau yang kemudian ikut membantu menggali pondasi. Beliau yang ikut membantu membikin batu bata. Beliau yang ikut membantu bersama dengan sahabat-sahabatnya memindahkan tanah dan meratakannya. Beliau juga yang ikut membantu menyusun batu bata itu. Dan beliau juga yang kemudian memakmurkannya dengan berbagai macam ibadah. Oleh karena itu, apapun yang diberikan dan sekecil apapun yang diinfakkan dan disalurkan untuk memakmurkan masjid, bukan hanya masjid, tetapi semua fasilitas pendukungnya, entah itu tempat wudhunya, toilet dan kamar mandinya, halamannya, semua yang terkait dengan keberlangsungan ibadah di masjid, sesungguhnya pahala di sana banyak. Dan itu adalah menjadi salah satu jalan yang akan menghantarkan hamba masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua untuk memiliki semangat dan motivasi yang tinggi bersama-sama membangun masjid, fisiknya, lahir dan batinnya, bangunannya, luar dan dalamnya, semangatnya, dan juga ibadah serta amal salehnya, di awalnya, di pertengahannya, sampai di akhir hayatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membangunkan untuk kita semua istana-istana yang tinggi menjulang dan indah di dalam surga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua menjadi ashabul jannah, penduduk surga. Allahumma amin. Ayuhal muslimun, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum bihi la'allakum tadhakkarun. Wa'lamu annallaha amarana bis salati was salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ya arhamar rahimin. Ya Allah ya arhamar rahimin, berikanlah rahmat dan berkah-Mu untuk negeri kami, negeri Indonesia. Ya Allah, jauhkanlah negeri kami, jauhkanlah bangsa kami dari semua musibah, malapetaka dan bencana ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan kesabaran untuk pemerintah kami, pemerintah Indonesia beserta aparat penegak hukum TNI dan Polri-nya ya arhamar rahimin. Ya Allah, secara khusus berikanlah berkah dan rahmat-Mu untuk kami di Provinsi Papua Barat Daya yang baru saja berdiri ini ya arhamar rahimin. Berikanlah pertolongan-Mu, berikanlah kemudahan-Mu, dan jadikanlah negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.